Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginatri Amanda, NIM F1C4210004 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, dengan dosen Ibu Yosef Hendriani, SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisika, yaitu besaran, satuan, dan juga pengukuran. Selanjutnya ada pengertian. Dapat kita lihat ada pengertian besaran, satuan, dan juga pengukuran. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian ada satuan. Satuan itu adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Kemudian ada pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Selanjutnya kita bahas tentang besaran. Contoh besaran yaitu ketika kita mengukur panjang dari sebuah meja, tentu saja kita akan mengukurnya dengan alat ukur. Contohnya seperti menggunakan mistar atau yang biasa kita sebut dengan penggaris. Pada saat kita mengukur, kita akan mendapatkan nilai dari panjang sebuah meja tersebut. Tentu saja dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya, setelah melakukan pengukuran panjang sebuah meja, kita mendapatkan nilainya 60 cm. Berarti, panjang adalah 60 cm. Oleh karena itu, panjang termasuk ke dalam besaran, karena dapat diukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Begitupun dengan volume, luas, kecepatan, waktu, dan juga lain sebagainya. Di dalam sebuah besaran itu terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Selanjutnya, besaran pokok. Besaran pokok ini dapat kita lihat pada tabel yang saya cantumkan. Ada besaran pokok dengan satuan dalam sistem internasionalnya dan juga singkatannya. Ada jumlah zat dengan satuan sistem internasionalnya adalah mol, disingkat dengan mol. Besaran pokok intensitas cahaya dengan satuannya kandela dengan singkatan CD. Kemudian ada waktu. Satuan dalam sistem internasionalnya adalah sekon, disingkat dengan huruf S. Kemudian ada kode arus listrik. Satuan dalam sistem internasionalnya adalah ampere, dengan singkat dengan huruf A besar. Kemudian besaran pokok. Suhu dapat kita lihat dalam satuan dalam sistem internasionalnya itu adalah Kelvin, yang disingkat dengan huruf K besar. Kemudian massa. Satuan dalam sistem internasionalnya adalah kilogram, yang disingkat dengan kg. Kemudian yang terakhir ada panjang. Satuan dalam sistem internasionalnya adalah SI, atau disebut dengan meter, yang disingkat dengan huruf M kecil. Selanjutnya, besaran turunan. Besaran turunan ada luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, dan juga usaha. Besaran turunan luas, lambang besarannya adalah A besar, dengan satuan turunannya M kuadrat. Kemudian ada kecepatan. Lambang besaran turunannya adalah V besar, satuan turunannya adalah ms pangkat min 1. Kemudian percepatan. Lambang besarannya adalah A kecil, satuan turunannya adalah ms pangkat min 2. Kemudian gaya. Lambang besaran turunannya adalah F besar, satuan turunannya kilogram ms pangkat min 2. Kemudian tekanan. Lambangnya adalah P besar, satuan turunannya adalah kilogram meter pangkat min 1, S pangkat min 2. Yang terakhir adalah usaha. Lambang besaran turunannya adalah W, satuan turunannya adalah kilogram meter kuadrat, S kilogram meter kuadrat dengan S min 2. Selanjutnya mengenai satuan. Satuan itu merupakan salah satu komponen yang menjadi standar dari suatu besaran. Dapat kita lihat pada PPT yang saya lampirkan, ada gambar dua orang anak yang sedang mengukur meja. Contohnya, misalkan kita mengukur panjang dari sebuah meja, ternyata panjang dari sebuah meja tersebut adalah 60 cm. Nah,
Yang disebut dengan satuan ini adalah sentimeternya. Seperti pada gambar, itu 6 cm. Dengan satuannya yaitu sentimeternya, bukan 6. 6 itu adalah angka. Selanjutnya, ada contoh Pak Amar menjual beras. Beliau mengukurnya menggunakan genggam. Genggam merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur besaran beras, yaitu massa. Berbeda dengan Pak Amar, Bu Hartini juga menjual beras. Bedanya, beliau menggunakan timbangan kilogram. Keduanya mengukur besaran yang sama, yaitu massa beras. Tapi, Pak Amar dan Ibu Hartini menggunakan satuan yang berbeda, yaitu genggam dan juga kilogram. Kemudian, satuan itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional atau SI. Contohnya meter, kilogram, dan juga detik. Selanjutnya ada satuan tidak baku. Adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contohnya, kaki, lengan, dan juga langkah. Selanjutnya, tentang pengukuran. Pengukuran besaran pokok. Yang pertama ada pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang bisa dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Alat ukur tersebut memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda. Nilai ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur. Ada pengukuran besaran panjang, ada mistar atau penggaris. Mistar ini merupakan alat ukur panjang yang paling sederhana dan sudah lumrah dikenal orang. Ada dua jenis mistar yang sering digunakan, yaitu stickmeter dan mistar metrik. Stickmeter memiliki panjang 1 meter dan memiliki skala desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Mistar metrik memiliki panjang 30 cm. Misalnya, memiliki skala pengukuran terkecil 1 mm sesuai dengan jarak garis terkecil antara dua garis yang saling berdekatan. Ketelitiannya adalah 0,5 mm atau setengah dari skala kecil. Selanjutnya ada meteran lipat atau pita pengukur. Digunakan untuk mengukur suatu objek yang tidak bisa dilakukan dengan mistar, misalnya karena ukurannya terlalu panjang atau bentuknya tidak lurus. Yang kedua mempunyai tingkat ketelitian sampai dengan 1 mm. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Skala terkecilnya adalah skala nonius. Pada mikrometer sekrup terdapat pada rahang geser, sedangkan skala utama terdapat pada rahang tetap. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan pad yang sangat tipis. Digunakan untuk mengetahui ukuran panjang yang sangat kecil dan juga mempunyai tingkat ketelitian sampai dengan 0,01 mm. Dapat kita lihat contoh dari gambar pengukuran besaran. Ada mistar, meteran lipat, dan juga mikrometer sekrup. Kemudian ada alat ukur massa. Berdasarkan cara kerjanya dan ketelitian neraca dibedakan menjadi 3. Ada neraca digital, neraca Ohaus, neraca sama lengan. Neraca digital itu neraca yang bekerja dengan sistem elektronik dengan tingkat ketelitiannya hingga 0,001 gram. Yang kedua, ada neraca Ohaus, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian hingga 0,01 gram. Yang ketiga, neraca sama lengan, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian mencapai 1 mg atau 0,001 gram. Kemudian ada 4 prinsip cara kerja neraca. Yang pertama ada prinsip kesetimbangan gaya gravitasi, contohnya neraca sama lengan. Kemudian prinsip kesetimbangan momen gaya, contohnya neraca Dachin. Yang ketiga prinsip kesetimbangan gaya elastis, contoh neraca pegas untuk menimbang bahan-bahan baku. Yang keempat, prinsip inersia atau kelembaban, contohnya neraca inersia. Selanjutnya dapat kita lihat contoh dari gambar neraca. Ada neraca digital, neraca Ohaus, dan neraca sama dengan lengan. Next, ada alat ukur waktu. Sebenarnya dalam alat ukur waktu ini yang tersedia seperti jam tangan, jam dinding, jam bandul, dan sebagainya. Namun yang sering kita gunakan pada laboratorium yaitu ada stopwatch. Satuan internasional untuk waktu adalah detik ataupun yang disebut dengan sekon. 1 sekon itu
Standar adalah waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium min 133 untuk bergetar sebanyak 9,192,6031,770 kali. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu antara lain jam matahari, jam dinding, arloji atau ketelitiannya 1 sekon, dan stopwatch atau ketelitiannya 0,1 sekon. Alat ukur itu ada alat ukur suhu atau temperatur. Alat ukur suhu adalah termometer dan banyak jenis termometer. Dilihat dari jenis skala ada 3 macam termometer, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Ditinjau dari bahan termometer yang digunakan juga ada 3 jenis termometer, yaitu termometer gas, zat cair dan padat, termokopel, dan hambatan platina. Contoh alat ukur suhu bisa seperti untuk mengukur panas atau suhu dari seseorang ketika sedang demam, kita dapat mengukur suhunya. Itu juga disebut dengan alat ukur suhu atau temperatur. Namun, yang sering kita gunakan pada laboratorium yaitu sejenis alat ukur suhu, namun tidak seperti alat ukur suhu tubuh. Selanjutnya, ini contoh gambar alat ukur suhu. Ini yang biasa dipakai pada laboratorium. Kemudian, alat ukur massa jenis. Massa jenis termasuk besaran turunan, yaitu sama dengan massa dibagi volume benda. Oleh karena itu, untuk menentukan massa jenis sebuah benda, kita perlu 2 alat ukur, yaitu alat ukur massa neraca dan alat ukur volume atau penggaris untuk benda yang teratur bentuknya atau gelas ukur. Cara lain untuk mengukur volume benda adalah dengan memasukkan benda langsung ke dalam gelas ukur. Dapat kita lihat contohnya, yaitu misalkan mula-mula air pada gelas ukur menunjukkan skala pada 12, mili. Setelah sebuah benda dimasukkan pada gelas ukur, air menunjukkan pada skala 20,2 mili. Jadi, volume benda tersebut adalah 20,2 mili dikurang 12,4 mili sama dengan 7,8 mili. Jadi volumenya dapat kita lihat, yaitu hasilnya 7,8 mili. Ini merupakan gambar alat ukur massa jenis, ada neraca dan juga gelas ukur. Dan ada contoh soalnya juga untuk terakhir. Yang pertama itu ada pasangan besaran berikut yang setara. Kita diminta untuk mencari pasangan dari besaran yang setara. Dapat kita lihat pembahasannya, besaran turunan dikatakan setara jika keduanya memiliki dimensi yang sama. Dari beberapa pilihan di atas, dapat kita lihat besaran yang setara adalah momentum dan impuls, karena keduanya sama-sama memiliki dimensi besaran kilogram ms²-1. Jadi, jawaban yang benar adalah E, momentum dan juga impuls. Demikianlah hasil presentasi saya pada tugas kimia untuk tugas tambahan nilai UTS. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan apabila terdapat kesalahan saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.